Senioritas merupakan sikap dan perilaku sewenang-wenang dari mahasiswa yang lebih tua di kampus kepada mahasiswa baru maba. Senioritas kerap mengarah kepada tindakan yang negatif sehingga menjadi momok bagi maba. Senioritas di kampus bisa dijumpai sejak awal-awal mahasiswa baru melakukan orientasi, pengenalan kampus, atau yang kini disebut PKKMB. Meski tak semua ada, namun senioritas antar mahasiswa, lama dan baru, masih bisa ditemukan. Budaya senioritas di kalangan mahasiswa bisa menjadi baik jika senior memberikan arahan, nasihat, dan pengalaman kepada junior, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang sehat. Lalu bagaimanakah penerapan senioritas di program studi pendidikan sejarah? Mari kita mewawancarai beberapa mahasiswa prodi sejarah mengenai isu senioritas di kalangan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore hari ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa program studi pendidikan sejarah, yaitu Bang Fadel dari angkatan 22. Jadi sore hari ini saya akan mewawancarai Bang Fadel mengenai budaya senioritas di kalangan mahasiswa, khususnya di program studi pendidikan sejarah. Nah, Bang Fadel, bagaimana keadaan sore hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, jadi di sini Dwi mau bertanya mengenai senioritas. Yang pertama itu, menurut Bang Fadel, bagaimana bentuk senioritas dan juga kapan praktek senioritas ini terjadi? Di lingkungan kampus tentunya. Iya. Oke. Pertama bentuk senioritas. Iya. Bentuk senioritas yang saya tahu, apalagi di lingkungan kampus itu adalah ketika seorang senior itu merasa pengen dihargai. Ketika senior itu harus dijunjung, harus dihormati betul, harus apa ya? Ditinggikan. Iya betul, harus dipuja-puja. Itu menurut saya senioritas di lingkungan kampus. Kedua tadi? Prakteknya kapan bentuk senioritas ini? Biasanya prakteknya itu terjadi ketika masa ada mahasiswa baru yang masuk ke lingkungan kampus, itu biasanya senioritasnya itu tinggi tuh biasanya. Jadi itu ya bentuk dan juga praktik Iya. senioritas yang ada di kalangan mahasiswa ini. Selanjutnya saya juga ingin tanya kepada Bang Fadel, apakah menurut Bang Fadel sendiri budaya senioritas ini diperlukan nggak di kampus, khususnya di program studi pendidikan sejarah? Kalau menurut saya jawabannya diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi kalau diperlukan nih untuk ke hal yang positifnya itu bisa mengajarkan kepada adik-adik juniornya itu tentang kesopanan, ya tentang ilmu-ilmu sopan santun kepada memang orang yang lebih tua dari kita gitu. Tapi untuk sisi negatifnya ini lebih banyak menurut saya ya, senioritas ini seperti perpeloncoan itu marak sekali terjadi, bahkan ada yang kasus kemarin yang sampai meninggal itu juniornya karena dikeroyok oleh senior. Ya, itu menurut saya negatifnya sih. Oke, selanjutnya menurut Bang Fadel sendiri ada nggak dampak positif dan dampak negatif dari budaya senioritas ini? Kalau ada, coba apa gitu? Kalau dampak positif yang menurut saya Iya. dampak positif untuk adik-adik tentunya itu pasti mereka merasa terbantu karena dengan senior, melalui senior lah mereka bisa mengenal lingkungan kampus tentunya kan. Mereka lebih banyak tahu tentang seluk-beluk dunia kampus itu gimana. Ya senior bisa membagi ilmunya lah yang udah lebih lama di lingkungan kampus. Tentunya yang negatifnya ya kayak saya bilang tadi itu banyak sekali, bahkan senior itu kadang menjadi ajang apa ya untuk memanfaatkan juniornya itu kayak dipalak gitu loh ya, ada diperas gitu. Itu menurut saya itu negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita menerima perlakuan senioritas yang berdampak negatif tadi, menurut Bang Fadel sendiri bagaimana cara profesional kita untuk menghadapi sikap senioritas tersebut? Kalau kita mendapatkan sikap senioritasnya itu dalam bentuk yang negatif gitu. Berarti kita harus menerima itu gitu. Iya, maksudnya bagaimana caranya agar menghadapinya gitu? Oh, cara menghadapi. Iya. Ya tentunya untuk senioritas ini sebenarnya bagi orang yang memberontak akan tetap memberontak, bagi orang yang ingin ibaratnya kata kutip cari aman, dia akan tetap cari aman. Maksudnya itu kayak ya dia tetap melaksanakan apa yang disuruh seniornya gitu. Karena takut mungkin bisa jadi kan. Tapi ada juga sebagian mahasiswa yang atau junior yang itu memang pembangkang, dia nggak suka dengan senioritas, dia pasti akan lawan. Berarti dari pikiran masing-masing Ya, balik aja lagi ke cara menanggapinya. betul. Yang terakhir nih, menurut tanggapan dari Bang Fadel sendiri, senioritas ini sebenarnya diberlakukan di kepada mahasiswa itu tuh perlu nggak sebenarnya? Kalau menurut saya untuk di zaman sekarang itu sudah tidak perlu dan tidak layak menurut saya. Karena di zaman sekarang itu udah nggak ada gunanya senioritas
seperti itu, nggak ada, lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi menurut saya nggak perlu. Berarti kesimpulannya senioritas ini tidak usah diberlakukan lagi mungkin ya seperti itu ya. Ya, tapi tetap dengan tanda kutip kita masih saling menghormati ya. Saling menghormati Ya. antara yang tua dan juga yang Betul. muda. Oke, terima kasih kepada Bang Fadel yang sudah mau diwawancarai pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dan narasumber saya ini Oke, nah, nama saya Gofar Yugo dari FIP dari Pendidikan Sejarah juga. Baik, ini merupakan tentunya Bupati periode 2023-2024. Sekarang jadi angkatan 2021. Baik Bang, yang pertama aja Bang. Apakah menurut Abang budaya senioritas ini diperlukan di kampus? Oke, terkait senioritas ya, kita tanyakan itu. Apakah diperlukan di kampus? Tentunya kita memandang untuk keperluan yang kita buat. Makanya biasanya kan kalau senior itu kan itu campur, pandangannya kayak menekan-nekan gitu kan. Ternyata ada beberapa prodi, beberapa fakultas tuh memang senioritas ini perannya penting. Nah, tergantung kita mengemasnya bagaimana gitu kan. Apakah senior ini bermanfaat bagi kita atau malah merugikan gitu kan. Kalau merugikan menurut saya jauhkan aja sih. Jauhkan saja. Kalau memang saatnya apa, ayo sama-sama diskusi gitu kan. Itu terkait senioritas, dan senioritas pun sebenarnya kita tidak bisa melupakan juga gitu kan. Apalagi kita hidup di Indonesia gitu kan. Abang-abang tuh kalau sama-sama menghargai sebenarnya enak gimana. Itu tanggapannya. Oke, yang kedua, bagaimana cara profesional untuk menghadapi sikap senioritas dari seseorang? Oke, terkait sikap senioritas ini kan, sikap kita pada abang-abang tentunya kita mengutamakan etika gitu ya. Apalagi kita program studi pendidikan sejarah yang akan menjadi guru nantinya untuk menjadi contoh. Kita kalau untuk sama orang tua tentunya kita hormat. Selagi beliau apa yang kita contohkan hormat juga sama kita. Baik yang dikatakan sama kita gitu ya kan. Kalau seandainya sikapnya kurang baik, ya kalau menurut saya nggak usah dihargai. Buang aja jauh-jauh. Nah, itu akan mempersulit kita diri sendiri juga gitu. Akan terjebak kita di sini juga gitu. Itu dia. Oke, yang ketiga, menurut Abang, apakah ada dampak positif dan negatif dari budaya senioritas ini? Kalau ada, coba sebutkan. Oke, tentunya ada. Teman-teman semua kita mahasiswa, tentunya ajang-ajang membuat acara segala macam itu salah satu peran senior juga tadi. Karena kalau kita beracara contoh di Olimpiade Sejarah kita kan, itu sangat perlu. Kita akses kayak untuk menjadi sponsor. Itu yang menurut saya tadi yang kayak saya katakan itu senior yang betul-betul bermanfaat gitu. Dalam satu artian dia mengenang ini adik-adik saya akan bantu dia. Tapi terkait perlu atau tidaknya, saya katakan perlu untuk sebagai relasi kita juga. Nah, relasi dan kenalan juga sama beliau gitu kan, senior yang ada. Tapi kalau modelnya udah kayak bermanfaat, rugi ke kita, banyak yang mudarat kita juga banyak, silakan dikaitkan aja. Yang keempat, bagaimana tanggapan Abang jika senioritas ini tidak diberlakukan lagi di kalangan mahasiswa khususnya di program studi pendidikan? Kalau nggak diadakan dibayar dari putus gimana kan, itu sebenarnya ada tren bagus juga gitu. Kawan-kawan mahasiswa tandanya udah mandiri. Nah, kalau mahasiswa sudah mandiri, bisa membuat acara dengan baik, bisa ibaratnya kita yang menjadi abang situ. Kan ada abang-abang yang terdahulu itu, dia otomatis kita udah mandiri dan bisa juga ibaratnya ada memutus, kita punya pemikiran sendiri, jadi nggak dimasuk-masukin lagi gitu kan. Dari acara tadi, dari kegiatan apa yang perlu kita buat atas keputusan kita. Yang organisasi secara ibaratnya kita angkatan juga kan, karena kita sekarang ini nggak bisa lagi ibaratnya menyamakan tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Itu banyak masanya sih. Jadi apa? Dan yang terakhir, bentuk senioritas seperti apa dan kapan praktik senioritas ini terjadi? Tentunya kalau saya lihat ya Bang ya, selama kita di pendidikan sejarah, banyak abang-abang tuh hadir ke kita kan, momen-momen tertentu. Karena senior-senior ini biasanya kan nggak bisa ini,
nggak bisa jauh-jauh juga di Bali. Selalu dekat-dekat kita. Yang ngapain di Bali kan? Sudah 3 tahun lulus, 4 tahun atau 5 tahun di Bali. Pasti abang-abang tuh fokus dengan hidupnya ke depannya gitu kan. Jadi di beliau hadir apabila kita diundang pertama, apabila kita mempunyai hajat dan besar, itulah momen-momen beliau datang gitu. Itu dia. Mungkin itu aja bicara dari saya sama Mas Eko sebagai Bupati periode 2023-2024. Mungkin sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya mengenai senioritas yang ada di kalangan mahasiswa. Jadi perkenalkan, nama rekan saya ini adalah Anissa Safitri. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Anissa Safitri, bagaimanakah menurut Anissa bentuk senioritas itu dan kira-kira kapan praktek senioritas itu terjadi? Menurut saya bentuk senioritas itu saya pernah mengalaminya itu pada saat kalau di sejarah itu ada namanya HTO. Bentuknya itu salah satu gini, kayak waktu kita tuh disuruh mendengarkan mereka ngomong nih panjang-panjang, kayak kita tuh harus mendengarkan apa kata mereka. Tapi ketika kita mencoba memberikan pendapat kita, itu tuh kita dikasih waktu dibatasi, kayak nggak bisa mengutarakan banyak pendapat kita. Oh, itu berarti salah satu bentuk senioritas iya, menurut karena Anissa, seperti ya? penekanan kayak gitu. Kalau dia yang ngomong kita harus dengar, sementara ya, pas kita benar-benar. ngomong kayak dibatasi gitu. Oke. Selanjutnya nih, apakah menurut Anissa budaya senioritas ini sebenarnya perlu atau enggak di kampus? Enggak, saya menentang keras ya? keras Oke. tentang senioritas, karena itu menurut saya walaupun dalihnya bisa untuk mengembangkan keberanian Iya, atau kepemimpinan, tapi itu caranya salah. Oke. Selanjutnya nih, menurut Anissa, bagaimana cara profesional kita untuk menghadapi sikap senioritas dari seseorang yang ditujukan kepada kita? Kalau saya pribadi, misalnya nih ada cutting yang mungkin lebih kayak mengarah mau ke senioritas gitu Iya, ya. iya. Ketika dia berbicara, mungkin saya bakal kayak ya udah, oke kak, oke, Iyain iyain aja. aja gitu. Iya, Tapi iya. ya udah anggap aja kayak angin lalu. Kalau misalnya itu baik kita terima, Oke, betul. tapi kalau misalnya buruk itu udah buang aja gitu. Selanjutnya, kalau menurut Anissa sendiri, apakah sebenarnya senioritas ini ada dampak positif dan negatifnya gitu menurut Anissa sendiri? Sebenarnya tergantung dari apa yang mereka suruh kita, yang mereka sampaikan gitu kan. Kayak saya bilang tadi, kalau misalnya itu yang mereka sampaikan baik, itu kita ambil. Tapi kalau misalnya kita rasa itu tuh nggak tepat atau nggak nyaman di kita, mungkin bisa kita buang aja. Jadi dampak positifnya ya positif kita terima, yang negatif mungkin dari bentuk mereka menyampaikan aja gitu. Iya, ya. benar. Oke. Yang terakhir nih, saya mau nanya bagaimana tanggapan Anissa jikalau senioritas ini tidak diberlakukan lagi di kalangan mahasiswa, khususnya di program studi kita, yaitu program studi sejarah. Saya setuju. Setuju ya. Saya setuju, itu tidak perlu diberlakukan. Mungkin lebih ke bukan senioritas, mungkin lebih oke. kepada bimbingan untuk Bimbingan, ya. adik-adiknya gitu, bukan senioritas yang merasa dirinya Harus saya nih yang punya banyak pengalaman, iya. jadi kalian tuh harus dengan saya gitu. Jadi mungkin lebih ke bimbingan. Oke, baik, terima kasih Anissa. Jadi segitu wawancara saya kepada rekan saya tadi. Sekian. Baiklah, saya di sini akan mewawancara tentang isu-isu senioritas yang terjadi di prodi pendidikan sejarah. Baik, yang pertanyaan pertama, bentuk senioritas seperti apa dan kapan senioritas itu terjadi? Baiklah, untuk bentuk senioritas yang terjadi di kampus prodi pendidikan sejarah ya, adanya tindakan-tindakan yang dibuat oleh cutting seperti menyuruh maba-maba meminta tanda tangan kepada cutting-cutting yang lain. Lalu adanya HTO di mana mereka menyuruh kita merayap di tanah, dan itu terjadi pada awal masa perkuliahan. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah menurut Adik budaya senioritas ini diperlukan di kampus? Menurut saya, budaya senioritas di kampus itu tidak diperlukan karena dengan adanya senioritas ini membuat adanya pembedaan antara cutting dan mahasiswa baru. Mereka merasa memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan mahasiswa baru. Maka lebih sebaiknya itu bukan senioritas, melainkan antara kakak dan adik yang saling membantu dan membimbing. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara profesional menghadapi senioritas di kampus? Cara menghadapi senioritas dari seseorang adalah dengan bersikap tenang dan santai. Kita tidak perlu membalas atau marah-marah terhadap sikap senioritas. Kita tetap harus bersikap sopan santun kepada cutting-cutting yang merasa memiliki kekuasaan yang lebih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat.
menurut adik, apakah ada dampak positif dan dampak negatif dari budaya senioritas ini? Awalnya kita sebutkan apa saja? Menurut saya, kalau dampak positif dari senioritas ini adalah kita sebagai mahasiswa baru bisa menjaga sikap, lebih menghormati kating-kating, dan lebih banyak sih dampak negatifnya, di mana banyak kating-kating yang merasa memiliki kekuasaan yang lebih sehingga mereka membuat aturan-aturan yang tidak tertulis kepada mahasiswa baru. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan adik jika senioritas ini tidak diberlakukan lagi di kalangan mahasiswa, khususnya di program studi pendidikan sejarah? Baiklah, menurut saya apabila budaya senioritas ini dihapuskan atau tidak diberlakukan lagi, apalagi di prodi pendidikan sejarah, hal ini ada bagusnya karena hal ini membuat tidak adanya ketidaksetaraan antara cutting dan maba, di mana antara cutting dan maba mereka bisa bersama-sama berkolaboratif tanpa adanya perbedaan kesetaraan. Baik, terima kasih. Malam Kak. Malam. Maaf Kak mengganggu waktu Kakak sebentar. Iya, tidak apa-apa. Perkenalkan Kak, nama saya Jenita Gea dari angkatan 23. Apakah Jenita boleh mewawancarai Kakak sebentar Kak? Boleh. Itu mau wawancarai mengenai apa ya? Mengenai tentang isu-isu tentang senioritas Kak. Boleh. Jadi pertanyaan yang pertamanya itu dalam bentuk senioritas seperti apa dan kapan praktek senioritas ini terjadi? Biasanya senioritas itu berbentuk dari keadaan yang diperoleh dari umur atau lamanya usia mereka dalam menempuh pendidikan. Dalam menempuh pendidikan juga bisa. Terus berdasarkan pengalaman. Terus apa lagi tadi? Kapan praktek senioritas ini terjadi? Biasanya tuh dari pengalaman kakak sendiri itu, senioritas itu terjadi ketika adanya mahasiswa baru, sehingga mahasiswa yang tadinya maba naik di satu tingkatan, dia tuh merasa bahwa dia tuh mempunyai adik, jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ingin disegani. Nah, makanya ada yang namanya senioritas seperti itu, senioritas pengen divalidasi lah sebagai kakak kelas. Baik Kak, kita akan melanjut dalam pertanyaan kedua. Apakah menurut Kakak budaya senioritas ini diperlukan di kampus? Kalau menurut kakak pribadi, budaya senioritas ini perlu diadakan di kampus, karena seperti yang kita ketahui, dengan adanya senioritas, jadi ketika ada maba yang baru, seorang senior ini memberitahu bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar. Nah, apalagi dari prodi kita sendiri ini sebagai seorang guru, adanya larangan untuk tidak memakai celana. Nah, itu yang akan disampaikan dengan baik dari senior ke bawahnya. Nah, tetapi ada juga beberapa senior itu menyalahartikan senioritas itu seperti apa, karena mereka terlalu berlebihan. Dari pengalaman kakak sendiri itu, dari senior kakak sendiri, mereka terlalu berlebihan untuk membuat menegur ya. Soalnya sampai ada kemarin kasus labrak, jadinya hal yang tadinya sepele karena ada senioritas itu yang membuat bawahannya tuh jadi ketakutan, terus kurang akrab jadi kepada senioritasnya gitu. Karena kan dari beberapa aspek itu mungkin karena senioritasnya sudah berlebihan tadi itulah. Tapi kalau menurut kakak sendiri itu senioritasnya perlu diadakan. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara
profesional untuk menghadapi sikap senioritas dari seseorang? Nah, cara untuk menghadapi sikap senioritas dari seseorang itu, yang pertama kita tuh jangan terlalu baperan, karena kan kalau terlalu baperan tuh nggak baik ya. Terus tidak mudah juga terbawa emosi. Kadang ada tuh kan senioritas yang kadang bercandanya sedang, ada juga yang berlebihan. Jadi kita tuh harus pandai-pandai juga. Terus mampu berkomunikasi yang baik dengan senioritasnya dan pandai beradaptasi. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut kakak nih, apakah ada dampak positif dan negatif dari budaya senioritas ini? Kalau ada, coba kakak kasih contohnya dari negatif dan dari positifnya. Nah, kalau biasanya tuh dampak positif dari senioritas ini bisa senior itu bisa memberikan arahan, nasihat, pengalaman kepada junior-juniornya yang baru masuk itu kan. Terus senior juga bisa nih membimbing juniornya dalam melakukan pekerjaan seperti Seperti yang kita ngadakan lomba ya, benar. kerjasama gitu ya. Terus seperti hima, pasti saling berganti kan setiap tahun hima itu. Nah pasti nanti tuh ada bimbingan nih dari seniornya. Terus kalau dampak negatifnya itu, senior itu yang seperti kakak bilang tadi, senior itu terlalu berlebihan memanfaatkan keadaan. Terus karena gelar atau status dia jadi senior ini, dia bersikap semena-mena kepada juniornya. Baiklah, kita masuk dalam sesi pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima. Bagaimana tanggapan kakak jika senioritas ini tidak diberlakukan di kalangan mahasiswa, khususnya di program studi pendidikan sejarah? Nah, kalau tanggapan kakak sendiri sih kurang setuju ya, karena adanya senioritas ini membuat junior-juniornya ini merasa dia ini seperti teman kakak seniornya, jadi tidak adanya rasa saling menghormati, segan terhadap senior itu tidak ada, jadi dia menganggap seperti teman sebayanya. Bahkan nanti kalau misal tidak ada senioritas, mereka ini tidak sopan gitu, bahkan bercandaannya kelewatan. Makanya kalau tanggapan kakak sih tidak setuju kalau tidak ada untuk saya wawancarai. Saya benar-benar sangat-sangat berterima kasih lah. Jadi, dari hasil wawancara bersama beberapa mahasiswa Prodi Sejarah FKIP UNER, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tentunya senioritas yang terjadi di kalangan mahasiswa ini, terutama pada Prodi Sejarah, masih dapat ditemukan. Terdapat pendapat yang berbeda dari setiap narasumber mengenai perlakuan senioritas yang terjadi di kalangan mahasiswa ini. Ada yang mengatakan tidak perlu untuk diberlakukan, dan ada yang mengatakan perlu untuk diberlakukan. Menurut narasumber pula, terdapat dampak negatif dan positifnya, yang mana dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positif. Contoh dampak negatifnya adalah, di mana para senior menggunakan kewenangannya hanya untuk bermain-main dan membuat aturan asal tak tertulis, yang mana sama sekali tidak bermanfaat bagi para adik tingkat. Di sisi lain, menurut para narasumber masih diperlukan, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pada saat PKKMB, adik tingkat membutuhkan para senior untuk urusan pendaftaran dan lain-lain. Selanjutnya, seorang senior juga bisa memberikan
Saran-saran dari pengalaman yang telah ia rasakan, sebagai adik tingkat yang perlu kita lakukan, adalah dapat menyaring perlakuan dan perkataan dari para senior, sehingga kita dapat mengambil hal positifnya. Namun, sebagai senior dan junior tentunya harus saling menyayangi dan menghormati agar bisa mendapatkan timbal balik yang baik dan menciptakan kekeluargaan antar senior dan junior, bukan malah kewenangan itu disalahgunakan.